Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, sebuah kebahagiaan itu dicari oleh setiap manusia. Bahkan ia menjadikan sebuah tujuan hidup di dalam kehidupannya dia. Tetapi seringkali manusia salah di dalam mencari kebahagiaan itu. Ada yang lewat yang namanya kekuasaannya dia atau berlimpahnya harta dan materi. Sehingga banyak manusia yang mencari kebahagiaan itu tapi tidak didapatkan kebahagiaan. Adapun kebahagiaan itu adalah hak bagi manusia untuk mencapainya. Dan memang Allah menciptakan namanya kebahagiaan bagi manusia. Di manakah kebahagiaan itu dan apa sebenarnya kebahagiaan itu? Dan bagaimana cara kita untuk mencapai kebahagiaan itu? Insya Allah kita akan membahas mengenai kebahagiaan ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kebahagiaan atau sebuah sa'adah adalah hal yang patut untuk kita dapatkan, dan itu menjadi sebuah hak bagi manusia. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang kurang tepat. Walaupun memang itu adalah bagian daripada kebahagiaan itu sendiri. Banyak manusia yang mencari kebahagiaan itu yang dengan materi, dengan harta yang melimpah, atau dengan kekuasaannya dia, dengan jabatannya dia. Tetapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan itu? Mustahil bagi dia untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu sifatnya seharusnya adalah abadi. Dan itu hakikat kebahagiaan. Banyak juga yang mendefinisikan kebahagiaan itu dengan kenikmatan. Walaupun kenikmatan itu adalah bagian daripada kebahagiaan. Nikmat seseorang mendapatkan harta, maka dia menjadi bahagia. Ketika harta itu hilang dari genggamannya, maka hilanglah kebahagiaannya dia. Nikmat dia mendapatkan satu kekuasaan atau jabatan. Ketika dia turun dari jabatan itu, maka hilanglah kebahagiaan. Tapi apakah itu kebahagiaan yang harus kita capai? Para ulama ahlullah, para sufi itu mengatakan bahwa bukanlah sebuah satu kenikmatan jika kenikmatan itu hilang di dalam pikiran manusia. Artinya begini, ketika kita merasakan satu kenikmatan, ketika kenikmatan itu hilang, maka bukan kenikmatan hakikat yang dia dapatkan, hanya semu. Adapun kenikmatan yang abadi itu pastinya adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan akhirat. Di situ tidak ada yang namanya hilang daripada kenikmatan itu. Ketika kita memikirkan kenikmatan, sekaligus di dalam memikirkan kenikmatan itu ada batas daripada kenikmatan, maka bukan
kenikmatan yang sesungguhnya. Karena ketika itu langsung manusia akan hilang yang namanya kebahagiaan. Ketika kita merasakan sebuah makanan atau minuman, 1 teguk, 2 teguk, kita bisa merasakan nikmatnya. Maka 3 teguk, 4 teguk, dan tegukan yang berikutnya atau suapan makanan yang berikutnya akan hilang yang namanya kenikmatan, maka hilanglah yang namanya kebahagiaan. Menarik di sini bahwa kita hidup di dunia bagaimana untuk bisa merasakan kenikmatan itu. Sedangkan dunia ini adalah keterbatasan. Tidak ada yang abadi dan kekal di dalam kehidupan ini. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa ada urutan atau tingkatan di dalam seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Yang pasti melewati yang namanya kenikmatan. Yang nomor 1 atau tingkatan yang paling puncak adalah kenikmatan akhirat. Karena di situ tidak ada yang namanya batasan bagi kenikmatan. Ketika tidak ada batasan bagi kenikmatan, maka pasti di situ ada yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati yang saya maksud. Tetapi kata Imam Ghazali, kenikmatan ini tidak bisa terwujud ketika tidak ada yang namanya kenikmatan yang di bawahnya, tingkatan yang di bawahnya. Apa itu? Kenikmatan berupa keutamaan di dalam jiwa manusia. Inilah kuncinya sebetulnya. Bahwa jiwa manusia atau ruh manusia, atau sebagian orang mengatakan nafsu manusia itu sendiri, itu memang tidak ada batasnya. Manusia ketika hidup di dunia itu mencari terus kenikmatan demi kenikmatan. Hilang kenikmatan, cari kenikmatan berikutnya. Hilang kenikmatan, cari kenikmatan berikutnya. Dan itu tidak ada batasnya bagi manusia. Dari mulai dia dilahirkan sampai dia mati. Oleh karena itu kita disuruh untuk mengendalikan yang namanya nafsu lewat takwa. Jadi ketika manusia menyempurnakan yang namanya jiwanya dia, itu lewat apa? Kata Imam Ghazali, yang pertama adalah lewat akal manusia itu. Akal itu menjadi sempurna ketika mendapatkan ilmu, pengetahuan. Jadi awal daripada kenikmatan jiwa adalah pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Dan ilmu itu ditopang oleh akal manusia. Ketika manusia memahami sesuatu objek yang dia fahami, maka dia akan mendapatkan satu kenikmatan di dalam jiwanya dia. Kenapa? Satu, masih ada jenjang berikutnya di dalam kenikmatan jiwa ini. Kenikmatan jiwa atau akal ini lewat yang namanya pengetahuan. Ketika kita melihat satu buku atau benda, kita harus bisa memahami benda ini apa bentuknya, ukurannya apa. Kalau buku itu kertasnya jenisnya apa, berapa halaman, dan apa judul bukunya, maka di situ dia mengetahui buku yang ada di hadapannya dia. Ketika itu dia memiliki pengetahuan terhadap buku di dalam bentuk buku surahnya. Tapi apakah dia tahu ilmu yang ada di dalam pengetahuan yang ada di dalam buku itu? Masih mungkin kalau dia belum membacanya, dia belum mengetahuinya. Maksudnya di sini bahwa ulama mengatakan, apa sih itu yang namanya ilmu? Ilmu itu adalah menjadikan jiwamu menjadi tenang. Ilmu itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa kita itu menjadi sukun, tenang. Karena manusia itu terus mencari yang namanya jawaban. Kalau kita tahu anak kecil itu bertanya terus menerus ya. Karena disitulah dia ingin mencari satu perkembangan jiwanya dia. Dia mendapatkan, bisa dikatakan dalam tanda kutip, kenikmatan jiwa yang masih balita. Ini apa, tujuannya apa, kenapa kok begini, sampai di mana dia, dan lain sebagainya.
Ketika manusia itu bisa mengetahui satu objek yang dihadapannya dia, dan dia bisa menguasai, maka menjadi tenang dirinya dia dan jiwanya dia. Bukan hanya buku, apapun yang bisa dikuasai oleh manusia. Ketika dia menguasai benda tadi itu sifat manusia, menguasai. Karena apa? Ada sifat ilmu di dalam jiwanya dia, ada akal di dalam dia. Setelah itu apa? Berpikir, tafakur. Nah, bertafakur itu adalah orang yang bisa mengambil sebuah kesimpulan. Maka bisa saya katakan, orang yang memiliki akal dan berpengetahuan adalah orang yang senang berzikir. Apa itu berzikir? Berzikir itu mengingat. Mengingat apa? Mengingat pengetahuan yang dia lupakan ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi fitrah ilahiyah ketika dia di alam dzar. Pernah saya sebutkan di dalam satu tema mengenai syahadat. Ketika dia lahir di dalam kehidupan ini, maka terlupakan ilmu pengetahuan tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan demi pengetahuan. Ketika turun di bumi dan itu diberikan kepada anak cucunya, menjadi terlupakan daripada ketauhidan dan ilmu-ilmu tadi itu. Maka dicari sama dia. Lewat apa? Pengingatan. Yang namanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dengan dia mengingat Allah. Di situ sebetulnya pengetahuan itu adalah lewat yang namanya zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar bacaan yang kita ucapkan lewat lisan. Itu bagian daripada zikir. Zikir itu bisa menganalisa, mengobservasi, bereksperimen dan lain sebagainya. Setelah daripada berzikir, dia berpikir. Berpikir adalah dia pandai untuk mengambil ibrah apa yang dia dapatkan. Oh, buku ini adalah tujuannya, bacaan ini adalah mengenai ilmu tauhid, atau bacaan ihya ini adalah ilmu mengenai tasawuf. Bacaan fikih ini adalah untuk mengenalkan kita mengenai syariat agama Islam dan sebagainya. Dia bisa mengambil kesimpulan apa yang dia dapatkan. Maka banyak motivator mengatakan kita harus pandai untuk berpikir yang positif, ya. Artinya mengambil ibrah apa yang kita dapatkan dalam setiap keadaan dan peristiwa yang kita dapatkan, baik itu yang nikmat ataupun musibah yang kita dapatkan. Maka orang yang pandai berpikir secara positif, dia mendapatkan kebahagiaan di dalam jiwanya dia, satu kenikmatan tersendiri. Itu adalah orang yang di dalam tahapan berpikir. Setelah berpikir, dia berakhlak, beramal, bermoral dia. Dia bisa menjalankan apa yang dia dapatkan di dalam proses pengetahuan dan berfikirnya dia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Itu proses orang yang ulul albab katanya Allah. Orang yang mendapatkan satu keutamaan kecerdasan di dalam jiwanya dia, ulul albab. Dia pandai berzikir dan dia pandai untuk bertafakur. Kemudian dia bisa mengaplikasikan di dalam pemahamannya dia, di dalam kehidupannya dia. Dia bisa bermoral dengan bermoral yang baik kepada masyarakat, kepada lingkungannya dia. Disinilah kategori sebagai seorang ulama. Maka di dalam sebuah riwayat hadits kan dikatakan bahwa para ulama itu diistighfari, diberikan doa oleh hewan-hewan dan seluruh alam semesta ini mendoakan para ulama. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu beristighfar kepada para ulama, para ulama, orang ahli ilmu yang berpengetahuan, yang bermoral, yang berfikir. Karena apa? Karena dia memberikan dampak yang baik kepada alam semesta. Bukan kepada manusia, tapi kepada alam semestanya. Dia tidak akan merusak alam. Dia tidak akan merusak jiwa manusia. Dia tidak mau mencabut rumput yang ada di hadapannya dia bahkan.
Dia tidak akan ingin menginjak semut yang ada di hadapannya dia, karena dia sudah melewati tahapan dia untuk berpengetahuan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah, tapi takut bukan takut lari, tapi takut kepada Allah untuk memahami kedahsyatan kehebatannya Allah. Nah, ini kebahagiaan sendiri loh ini. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam jiwanya dia. Setelah itu apa? Hasil akhirnya adalah di dalam jiwa itu dia bisa berkarya. Dia bisa memberikan dampak positif, manfaat bagi masyarakat lainnya. Seperti seorang penulis. Seorang penulis itu ketika hasil karya tulisannya dia harus melewati tahapan tadi. Ilmu, dia memahami ilmunya, apa yang dia tulis, kemudian dia bisa berpikir, ya, apa yang akan dia tulis, tema-temanya, kemudian dia akan bereksperimen, dia akan keluar, mencari objek yang akan dia tulis. Mungkin dia akan bertanya kepada ustadz, mungkin dia akan bertanya kepada para orang-orang yang ada di hadapannya dia, dan lain sebagainya. Setelah itu dia bisa menyimpulkan di dalam hasil karyanya dia. Nah, itu bukan hanya penulis. Kameramen pun saja bisa seperti itu. Dia bisa mengetahui alat yang dia kuasai, teknologi yang dia kuasai, kemudian dia bisa menghasilkan video rekamannya dia, kemudian dia bisa menyebarkan itu hasilnya kepada masyarakat, dan itu bermanfaat besar. Loh, itu satu kebahagiaan. Orang bisa membantu orang dengan kekayaannya dia, dengan hartanya dia, itu juga sebagai satu moral kebahagiaan bagi dirinya, dan itu berdampak kepada jiwanya dia. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, setelah itu ada jenjangan berikutnya adalah kebahagiaan lewat yang namanya keutamaan badani, katanya Ghazali. Kita diberi tangan, diberi mata, alhamdulillah, diberi mulut, diberi telinga. Panca indera ini bisa menikmati. Kita bisa mengenggam sesuatu yang halus, oh ini kasar, ini halus, atau bisa memandang yang indah, pemandangan yang indah. Itu juga satu kenikmatan. Tapi itu tahapan yang ketiga sebetulnya. Setelah manusia itu merasakan tahapan yang jiwanya tadi. Kalau jiwa tadi itu bisa sempurna setelah, kalau yang badannya pun juga sempurna, juga bisa merasakan ketenangan atau kebahagiaan jiwa. Setelah itu kharijah, ya, kharijiyah. Ya, kharijiyah itu sesuatu yang eksternal, sesuatu kebahagiaan yang dirasakan di luar. Apa itu? Harta. Baru masuk di sini kebahagiaan. Harta, keluarga, anak, jabatan, dan sebagainya. Itu kalau diraih, itu mendapatkan satu kebahagiaan. Iya, tapi tahapan-tahapan yang lainnya juga harus dia dapatkan. Kalau hanya itu saja, selesai. Tapi kalau jiwanya dia memiliki kebahagiaan, kemudian badan yang mendapatkan kebahagiaan, maka yang eksternal atau kharijiyahnya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang terutama adalah taufik, kebahagiaan yang namanya taufikiyah atau petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu macam-macam luas maknanya. Bayi saja yang lahir itu dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Dia bisa merangkak, dia bisa menyusui ibunya tanpa yang namanya pelajaran. Tidak ada pelajaran bagi bayi untuk menyusui ibunya. Setiap bayi tahu langsung mengenai daripada itu ibu saya dan saya harus menyusuinya. Saya harus berangkang, saya harus bangun, dan sebagainya. Dia harus berbicara, dan sebagainya. Itu adalah sebuah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita minta setiap kita melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Itu adalah bagian daripada kebahagiaan yang dicapai oleh manusia. Semuanya itu puncaknya adalah kebahagiaan abadi yang ada di akhirat. Ikhwani rahimakumullah, sahabat Qalbun Salim. Setelah itu, bagi orang awam, kebahagiaan yang abadi adalah di surga. Tapi bagi orang yang dekat kepada Allah, kebahagiaan itu akan dicapai bagi orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting bagi kita, bahwa keridhaan itu adalah puncak kebahagiaan bagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua ini adalah bahwa kebahagiaan itu bukan hanya eksternal yang di luar kita, tapi kebahagiaan intinya adalah di hati kita, di dalam diri kita sendiri.
Itu yang bisa kita rasakan, kebahagiaan itu sebelum kita memasuki kebahagiaan akhirat. Di dunia ini kita bisa merasakan kebahagiaan yang abadi adalah di dalam hati kita, lewat yang namanya jiwa kita, ruh kita. Ada satu kisah terakhir, Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu ketika kehilangan kunci di dalam rumahnya dia, yang kebetulan rumahnya itu tidak ada lampunya, ya. Tidak ada lampunya, tidak ada tintir api yang ada di rumahnya dia. Mungkin minyaknya sudah habis, jadi api yang ada di situ kecil dan tidak menerangi di dalam rumahnya dia. Sehingga dia mencari benda yang dia cari tidak ketemu. Keluar dari rumahnya. Karena di rumahnya ketika itu rembulan, padam. Maka ditanya orang sekitarnya situ, "Wahai Rabi'ah, kau ingin kelihatannya mencari sesuatu yang hilang?" "Iya." "Apa yang kau cari?" "Kunci saya hilang." Tapi memangnya ditaruh di mana? "Kunci saya sebetulnya hilangnya di dalam rumah, tapi rumah saya itu gelap. Kalau di ruangan ini kan terang." Ketawa orang luar, "Bagaimana aku bisa mencari bendamu yang hilang di dalam rumah, kau cari di luar?" Nah, disinilah Rabi'ah al-Adawiyah ia mendapatkan suatu pemahaman yang luar biasa, bahwa bagaimana, kata Rabi'ah, engkau mencari Allah yang ada di dalam hatimu, yang engkau cari Allah di dalam hati, kau cari di luar, tidak bakal ketemu Allah kau. Kau ingin mencari kebahagiaan untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kau carinya lewat luar, lewat eksternalmu, lewat hartamu, lewat jabatanmu, lewat kebahagiaan yang bukan di dalam hatimu. Bagaimana kau akan dapatkan? Sedangkan hatimu memang dalam keadaan gelap. Satu ibrah yang luar biasa, ya, pelajaran bagi kita bahwa hati kita harus kita terangi dulu, hati harus kita bersihkan dulu, hati harus kita hiasi dulu, supaya dengan cahaya hati tadi itu kita akan menemukan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan sejati? Yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus kemana-mana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Tak perlu kita capek untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau capek untuk mencari kebahagiaan, semuanya ada di dalam hati kita. Semoga kita menjadi hati yang qalbu salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. InsyaAllah sebelum kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, bertemu dengan Allah langsung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.